Salam guru inovatif. Perkenalkan, saya Daimah. Saya adalah trainer Hafex dengan background pendidikan Magister Pendidikan. Melalui course ini, saya akan menyampaikan konsep PCK atau Pedagogical Content Knowledge untuk materi matematika kelas 9 SMP semester 1, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Setelah menyimak video ini, diharapkan Bapak dan Ibu guru semuanya dapat mengaplikasikan konsep PCK ini dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas. Sebelum itu, kenapa sih pengaplikasian PCK itu penting untuk materi bangun ruang sisi lengkung ini? Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, bahwa dalam buku siswa, materi bangun ruang sisi lengkung ini hanya disajikan berupa gambar atau garis-garis saja. Bahkan hanya disajikan rumus untuk menentukan luas permukaan atau volumenya saja. Nah, di sini akan membuat siswa terbebani di awal pelajaran. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyampaikan materi ini agar siswa lebih mudah memahami konsep bangun ruang sisi lengkung ini? Nah, hal ini dapat kita lakukan yaitu dengan membawa kontekstual atau hal-hal yang nyata yang ada di sekitar siswa agar kita bisa mengaplikasikannya dan menjelaskan langsung kepada siswa apa itu bangun ruang sisi lengkung. Kita akan membawa benda-benda di sekitar siswa yang berbentuk tabung dan kerucut atau yang bangun ruang sisi lengkung ini supaya siswa mampu mengabstraksikan benda-benda yang berbentuk tabung dan kerucut. Nah, dengan menggunakan 7 aspek PCK ini, Bapak dan Ibu guru akan melihat bagaimana kita mengkonsep materi pembelajaran bangun ruang sisi lengkung ini dengan konsep PCK yang lebih menyenangkan bagi siswa. Apa itu konsep PCK? PCK atau Pedagogical Content Knowledge merupakan kombinasi kemampuan khusus antara pengetahuan konten dan pedagogi yang dibangun secara unik oleh para guru. Dengan demikian, PCK merupakan bentuk khas dari pengetahuan dan pemahaman profesional seorang pendidik atas materi yang akan diajarkannya secara eksklusif di dalam kelas. Unsur-unsur PCK yang dikembangkan oleh Hafex mengacu pada Morin Designer, yakni terdiri dari 7 unsur. Pertama, konten. Konten atau pengetahuan tentang subjek materi. Konten merupakan topik atau materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Pada aspek ini, guru dianjurkan untuk membuat pembelajaran bertahap, yaitu dengan menentukan topik dan subtopik apa saja yang akan disampaikan di kelas. 2. Konteks. Konteks merupakan pengetahuan tentang konteks spesifik. Pada bagian ini, guru diminta untuk mengkontekskan atau mengaktualisasikan materi pembelajaran dengan pola yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa. 3 adalah knowledge of learner and learning, yaitu pengetahuan tentang peserta didik dan pembelajaran. Pada aspek ini, guru dianjurkan untuk memahami situasi dan kondisi siswa, sehingga guru mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan memperhatikan situasi kondisi tersebut. 4. Pedagogi, yaitu pengetahuan tentang pedagogi. Pedagogi di sini adalah kemampuan guru untuk menyederhanakan istilah-istilah dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami siswa, bisa berupa kalimat instruksi atau kalimat pertanyaan. 5 adalah kurikulum knowledge, yaitu pengetahuan tentang kurikulum.
Pada aspek ini, guru dapat menentukan pengetahuan kurikulum yang akan dikuasai siswa setelah melakukan pembelajaran materi tersebut. 6. General Educational Context, yaitu pengetahuan konteks pendidikan secara umum. Pada aspek ini, guru dapat menentukan pembelajaran secara meluas dan mendalam tentang materi yang akan disampaikan, yaitu pengetahuan tentang tujuan pendidikan terkait langsung dengan pengetahuan tentang prosedur penilaian. Pada aspek ini, guru akan melakukan asesmen atau evaluasi pembelajaran dari awal sampai akhir. Itu tadi 7 aspek PCK yang dikembangkan oleh Havex. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru akan dibimbing untuk mendesain kembali materi-materi yang akan disampaikan Bapak Ibu di dalam kelas untuk menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Dan tentunya akan menjadikan kelas yang Bapak Ibu guru ampu menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, siswa akan diajak untuk memahami suatu topik tidak hanya pada konsep materinya saja, tetapi akan diajak untuk mengkontekstualisasikan atau mengkaitkan konsep-konsep materi tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga akan tertanam di benak siswa tidak hanya memahami suatu konsep materinya saja atau menghafal konsep materinya saja, tetapi akan berkesan di benak siswa.